Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Astri Puspitasari. Di video ini saya akan mempraktekkan berkomunikasi dengan tenaga medis lain, yaitu perawat. Selamat pagi Kak, gimana kabarnya? Sudah tidak lama ya kita tidak bertemu. Bagaimana Kak, apakah lancar kerjanya? Selamat pagi Dek. Alhamdulillah lancar kegiatan di rumah sakit. Alhamdulillah, syukur jika kabar kakak baik. Bagaimana Kak keadaan setelah COVID di rumah sakit? Untuk COVID-19 di rumah sakit kita untuk tahun 2022 ini sudah mulai berkurang ya, sudah cukup kondusif, meskipun masih beberapa pasien yang masih terkonfirmasi positif yang masih dirawat di ruang isolasi kita. Tapi ini tidak sebanyak seperti tahun kemarin, tahun 2021, yang dimana COVID itu merebak luas sampai meningkat sampai ruangan kita di rumah sakit kita tuh sudah full. Namun sekarang tahun 2022 ini pasien terkonfirmasi positif itu hanya beberapa saja. Sejak COVID, apakah kakak turut membantu dalam penanganan pasien COVID di rumah sakit, Kak? Untuk penanggulangan COVID, kakak juga sempat bertugas di kamar isolasi sampai beberapa bulan di tahun 2021. Dalam kakak membantu penanganan pasien COVID, kebanyakan apa saja sih Kak keluhan utama yang dialami pasien berikut? Saat kakak membantu penanganan di kamar isolasi, kebanyakan pasien itu mengeluhkan sesak nafas ya. Jadi mereka tuh kesusahan untuk bernafas. Dia merasa nafasnya itu tidak seperti kita ya, seperti nafas biasanya. Nafasnya itu tersengal-sengal dan rasa sesak, batuk, dan itu banyak pasien yang mengalami demam. Jadi paling ciri khasnya untuk penderita COVID, keluhan utamanya itu adalah sesak nafas ya Dek ya. Seperti itu. Apa sih Kak, kenapa cepat menular ke orang? Karena kan tidak pernah kontak langsung pada pasien berikut. Kenapa COVID itu cepat menular meskipun kita tidak kontak langsung dengan pasien yang terkonfirmasi dengan COVID? Itu karena untuk virus COVID itu sendiri, dia menularkan melalui droplet. Jadi ada beberapa orang yang bersin atau pilek atau batuk, dia tidak menerapkan etika batuk atau dia bersin, batuk, pilek itu dengan sembarangan atau tidak ditangani dengan baik. Jadi dropletnya itu tuh bisa jatuh ke benda sekitar. Meskipun kita tidak terkontak dengan pasiennya, tapi kita berada di sekitar lingkungan benda-benda pasien, itu bukan bisa saja, tapi memang itu beresiko untuk menularkan COVID ke badan kita. Apakah dikarenakan virus dari luar juga ya Kak? Setelah kita bepergian, kita tidak cuci tangan, dan setiap kita di luar saat makan kita tidak cuci tangan. Apakah itu faktornya Kak? Bisa juga atau tidak sih? Bisa sekali Dek, karena tadi COVID-19 itu dia akan menularkan melalui droplet. Nah, jika dia tidak menerapkan etika batuk atau menerapkan etika kesehatan dengan baik, dia bisa bersin atau pilek. Nah, tangannya itu kan kotor, otomatis kan dia menutup bagian hidung atau mulutnya menggunakan tangan. Nah, jika kita tidak mencuci tangan, otomatis virus yang keluar dari mulut atau hidung kita, dia akan menempel ke benda-benda sekitar. Makanya kita dianjurkan untuk saat ini untuk memperketat cuci tangan. Setelah apapun kita harus cuci tangan, karena kita tidak tahu suatu waktu benda yang kita pegang itu apakah kotor atau sudah terkontaminasi dengan virus atau bakteri yang lain. Makanya dianjurkan untuk mencuci tangan. Wah, seperti itu. Bagaimana sih kata kakak untuk kita mencegah virus tersebut? Apakah kita mencuci tangan saja itu sudah membantu kita menjauhkan dari virus berikut? Untuk mencegah virus tadi ya, virus 19 itu dia kan melalui droplet. Otomatis kalau misalnya dia tidak
menerapkan etika batuk. Kalau dia lagi batuk kan salah satu ciri khas orang yang terkonfirmasi COVID kan dia sesak nafas, ada batuk juga, dia pilek dan demam. Jadi kayak gejala meriang biasa gitu loh deh, kayak kita gejala sakit biasa. Makanya tidak ada orang tahu kalau misalnya itu terkonfirmasi positif kalau tidak melalui tes rapid test atau PCR. Jadi untuk penanganan atau pencegahannya kita harus rajin-rajin mencuci tangan, karena kita tidak tahu kan setiap hari kontak dengan beberapa benda atau beberapa benda-benda di sekitar lingkungan kita nggak tahu tuh kontaknya sudah ada bakterinya atau ada virusnya yang tertempel di situ. Jadi kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Selain mencuci tangan juga kita bisa menerapkan untuk menggunakan masker, karena salah satu penyebaran virus 19 itu melewati droplet atau melewati udara ya. Jadi dianjurkan untuk menggunakan masker, terus mempelajari etika batuk dengan baik dan mencuci tangan. Cukup tidak rumit ya Kak untuk pencegahannya. Memang tidak rumit deh, pencegahan itu kan berawal dari hal-hal yang kecil, dari kita harus rajin-rajin mencuci tangan, kita harus tahu kalau kita sedang sakit, kita menggunakan masker, atau misalnya kita sudah tahu kita sedang batuk, demam, kita dianjurkan untuk mengetahui etika batuk dan berobat. Jadi gampang sekali. Jangan sampai masyarakat kita teledor mengenai beberapa manfaat dari hal-hal yang kecil ini. Iya Kak, benar sekali. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi. Selalu menjaga kesehatan ya Kak. Baik, sama-sama Dek. Jaga kesehatan juga ya. Sekian video dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila di dalam video ada tutur kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.